Assalamualaikum. Yuk belajar zakat fitrah bersama Unit 212 KKN 61 Universitas Islam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah diperuntukkan seluruh umat muslim dan wajib membayarnya bagi yang mampu. Selain itu, zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama dan sebagai pembersih diri loh. Memahami lebih dalam tentang zakat fitrah, yuk kita simak video ini lebih lanjut. Jadi di sini teman-teman, kita akan membahas beberapa poin penting tentang zakat, seperti definisi umum zakat, lalu definisi zakat fitrah, dan juga tentunya dasar hukum dari zakat fitrah ya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak apa itu zakat? Pasti teman-teman sering mendengar kata zakat, terutama saat bulan Ramadan. Biasanya akan ada pemberitahuan dari pihak masjid untuk kita sebagai seorang muslim untuk berzakat fitrah. Pertama, sebelum kita membahas mengenai zakat fitrah, kita akan membahas mengenai definisi umum dari zakat teman-teman, baik dari bahasa maupun istilah. Jadi kita bisa memahami arti kata zakat itu sendiri. Pengertian zakat secara bahasa sendiri memiliki 4 makna loh. Yang pertama bisa berarti suci, lalu bisa berarti berkah, lalu bisa berarti tumbuh, dan juga bisa berarti terpuji. Sedangkan definisi umum zakat sendiri secara istilah memiliki arti bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Teman-teman tahu nggak? Ternyata zakat di Indonesia juga diatur loh dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana pengertian zakat terdapat di Pasal 1 Ayat 2. Ada zakat mal, lalu ada zakat profesi, ada zakat saham, ada zakat perdagangan, dan juga zakat perusahaan. Tapi kita memang lebih sering mendengar zakat fitrah dan zakat mal saja ya. Selanjutnya, di sini kita hanya akan membahas tentang zakat fitrah ya. Nah, definisi zakat fitrah sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, definisi zakat fitrah sendiri secara bahasa berasal dari kata fatoro, dan ternyata memiliki beberapa arti loh, yaitu menjadikan, mengadakan, dan juga membuat. Sedangkan menurut istilah, teman-teman tahu nggak? Ternyata zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan loh. Selain itu, zakat fitrah sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan jiwanya serta menggantikan kekurangan-kekurangan pada saat bulan puasa loh. Misalnya, perbuatan tidak baik atau perkataan kotor. Perlu teman-teman ingat juga bahwa ternyata zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang wajib atas setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri yang bertujuan untuk mensucikan diri ya. Nah, selain itu, zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan loh, dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan ya. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui apa itu zakat fitrah, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari zakat fitrah teman-teman.
dasar hukum zakat fitrah itu sendiri dibagi menjadi dua ya, yaitu berasal dari Al-Quran dan dari hadis. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad. Kira-kira apa saja ya dasar hukum zakat fitrah yang terdapat dalam Al-Quran? Nah, yang pertama terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, lalu ada Quran Surat Ar-Rum ayat 39, dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 60. Pertama, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, bahwa Allah memerintahkan untuk berzakat dari sebagian harta kita dengan tujuan untuk mensucikan diri dan menjadikan ketentraman jiwa bagi kita loh. Selanjutnya ada di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39, bahwa Allah mengatakan, dengan kita berzakat, kita mencapai keridhoannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, bahwa Allah menentukan siapa saja yang mendapatkan zakat, seperti fakir miskin, pengurus zakat, budak, mu'alaf, orang yang berhutang, dan orang yang dalam perjalanan jauh. Dari beberapa dasar hukum zakat fitrah menurut Al-Quran, kita bisa mengetahui bahwa zakat merupakan bagian dari membersihkan, mensucikan, dan juga menenteramkan jiwa manusia. Dan juga orang yang berzakat akan dilipat gandakan hartanya loh. Dan kita ketahui bahwa zakat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, bahwa zakat hanya untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dasar hukum zakat dalam Al-Quran, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum zakat fitrah dalam hadis. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak apa itu hadis? Hadis merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW ya. Di mana dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat sebagai mensuci bagi umat muslim loh. Di mana dalam hadis sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan perbuatan buruk dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Bagi kita seorang umat muslim, di mana saat bulan Ramadan kita yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dengan tujuan untuk mensucikan diri dan telah diperuntukkan oleh Allah dan Nabi Muhammad agar mengeluarkan harta bagi orang yang membutuhkan. Setelah kita mempelajari pengertian zakat fitrah, sekarang kita mempelajari ketentuan dan bagian zakat. Di sini kita akan mempelajari apa aja ya kira-kira syarat dalam membayar zakat fitrah. Yuk kita simak videonya lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Lalu, Islam membagi dua golongan. Ada umat muslim yang wajib membayar zakat fitrah dan yang tidak wajib membayar zakat fitrah. Untuk syarat golongan yang wajib membayar zakat fitrah, syaratnya adalah hamba merdeka dan beragama Islam, ditunaikan pada bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, lalu memiliki harta berkecukupan untuk dirinya sendiri serta keluarganya. Kemudian, syarat untuk golongan yang tidak wajib membayar zakat fitrah yaitu orang meninggal saat sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, bayi yang terlahir pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan, serta mu'alaf yang baru masuk Islam pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan.
Gimana nih? Kita sudah mengetahuinya kan apa saja syarat-syarat yang wajib membayar zakat dan yang tidak wajib. Nah, supaya membayar zakatnya sah, maka kita harus mengikuti syarat-syarat tersebut. Sebagai instrumen rukun Islam, zakat memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satunya adalah kepada siapa zakat itu diberikan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di sini kita akan membahas siapa saja 8 golongan yang menerima zakat. Pertama yaitu ada fakir. Fakir merupakan orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua adalah miskin. Miskin merupakan orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya dia sendiri dan keluarganya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya merupakan seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ada ghorimin. Ghorimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia 8 golongan yang berhak menerima zakat, atau kita bisa sebut adalah mustahik. Jadi, tidak sembarangan orang yang bisa menerima zakat. Untuk itu, yang memiliki harta berlebih kita zakatkan untuk orang yang tidak mampu atau membutuhkannya. Selain membahas syarat-syarat dan orang yang berhak menerima zakat, dalam membayarnya juga ada ketentuan waktu serta jenis hukumnya. Dan di video ini ada 5 waktu pembayaran yang akan kita bahas. Yang pertama, waktu dibolehkan, yaitu ketika awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Waktu yang kedua adalah waktu wajib, yaitu selepas terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga datangnya waktu sholat subuh pada hari raya Idul Fitri. Waktu yang ketiga adalah waktu paling utama, yaitu selepas sholat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khotib naik mimbar pada sholat Idul Fitri. Waktu yang keempat adalah waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram, yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah pada akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari terbenam. Menurut kelima waktu tersebut, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadan, pertengahan atau akhir Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Dan jangan sampai kita membayar setelah sholat Idul Fitri, itu bukan disebut zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa. Oleh karena itu, kita jangan lambat dalam mengeluarkan zakat sampai sholat Idul Fitri telah selesai dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa atas kelalaian kita. Ketentuan yang terakhir yaitu kadar dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kira-kira berapa ya kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap orangnya? Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan per orangnya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok dengan kualitas sama yang kita konsumsi sehari-hari dan bisa diganti dengan uang.
Setelah kita mengetahui besaran kadar yang harus dikeluarkan, lalu bagaimana ya cara menghitung zakat per orangnya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan? Mari kita lihat contoh perhitungan zakat. Zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras di pasaran per liternya. Yang menjadi catatan, setiap daerah harga beras bisa berbeda-beda, jadi disesuaikan ya. Selain itu juga disesuaikan beras yang biasa kita konsumsi. Misalkan harga beras di pasar rata-rata 10.000 per liternya. Lalu, zakat fitrah yang harus dibayar per orangnya sebesar 10.000 per liter dikali 3,5 liter sama dengan Rp35.000. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp35.000 per orangnya. Jika ingin menghitung dari beratnya, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg dikali harga beras di pasaran per kilogramnya. Ketentuan dan bagian zakat, sekarang kita akan membahas mengenai keutamaan zakat fitrah sebagai pembersih diri. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa saja yang mendapatkan keutamaan dari zakat fitrah? Yuk sama-sama kita lihat video selanjutnya. Nah, untuk keutamaan zakat fitrah sendiri akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang menjalankan puasa dan juga melaksanakan zakat fitrah. Nah, kira-kira keutamaan apa saja ya yang mereka dapatkan bagi orang-orang yang menjalankan puasa? Bagi mereka yang berpuasa dan menjalankan zakat fitrah dapat membersihkan pribadi dari perbuatan tidak baik, misalnya perkataan kotor ataupun perbuatan buruk saat bulan Ramadan loh. Lalu keutamaan yang kedua dapat menyuburkan harta dan membuka pintu-pintu rezeki, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, yang ketiga sebagai bentuk rasa mensyukuri harta, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dimiliki serta bukti keimanan kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, keutamaan bagi mereka yang menjalankan puasa dan menjalankan zakat fitrah yaitu sebagai sebab turunnya kebaikan, dan bagi yang menolak membayar zakat maka akan terhalang kebaikannya. Setelah teman-teman mengetahui keutamaan zakat fitrah bagi mereka yang berpuasa, ternyata banyak sekali ya, selain dapat menghapus dosa-dosa kita saat bulan Ramadan, tetapi juga mendorong munculnya kebaikan bagi kita sendiri loh. Selanjutnya, kita akan membahas keutamaan zakat fitrah bagi masyarakat. Kira-kira kalian tahu tidak apa saja manfaat zakat fitrah bagi orang lain, terutama bagi orang-orang sekitar kita yang kurang mampu? Yuk sama-sama kita simak video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu manfaat adanya zakat fitrah bagi orang lain, yang pertama yaitu memberikan kebahagiaan bagi semua kalangan masyarakat muslim loh, di mana kewajiban membayar zakat fitrah merupakan solusi syariat untuk mewujudkan kebahagiaan yang merata kepada semua kalangan umat muslim secara menyeluruh. Lalu yang kedua, mendorong untuk saling menolong dan berbagi terhadap sesama muslim, di mana saudara-saudara muslim yang berada di kondisi kurang bisa mendapatkan bantuan seperti kebutuhan pokok, sehingga mereka akan terbantu dan ikut merasakan kebahagiaan hari raya sama seperti umat muslim lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana menjalin persaudaraan antar sesama umat muslim, kita bisa saling silaturahmi antar sesama muslim dan mengurangi kesenjangan antara orang-orang fakir miskin dengan orang-orang yang mampu.
seandainya seorang muslim menjalankan zakat fitrah, maka akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain yang membutuhkan loh.